Salam rahayu sedulurku semuanya. Pernahkah panjenengan merenung kenapa tokoh paling suci dalam pewayangan Jawa justru tampil paling sederhana? Perutnya buncit, hidungnya pesek, tubuh membungkuk, wajahnya seperti rakyat jelata. Tetapi dialah yang disebut Kiai Semar, Eyang Ismoyo. Bukan raja, bukan dewa, bukan pula kesatria. Tetapi siapa sebenarnya Semar? Kalau kita telusuri dalam filsafat Jawa yang murni, jauh sebelum datangnya Hindu Buddha, bahkan sebelum adanya istilah wayang seperti sekarang, nama Semar bukan sekedar karakter dongeng. Dia adalah simbol Jawa, simbol yang jiwanya manusia yang sejati. Dan dalam perjalanan hidup kita banyak yang mengenal Semar. Tetapi di situ teman-temanku tidak mengenali dirinya sendiri. Nah, saya tidak sedang bicara tokoh pewayangan Mahabharata. Saya tidak sedang membahas figur mistis yang bisa menghilang, terbang atau membelah langit sekalipun. Yang saya bicarakan adalah Semar sebagai perlambang rasa pancer dan kesadaran manusia yang tertinggi. Di dalam filsafat Jawa, manusia itu bukan hanya tubuh, ada aku yang sejati. Artinya apa? Ada pusat kesadaran yang dalam istilah kunonya disebut sedulur papat limo pancer. Dan pancernya itu adalah Semar. Coba sekarang panjenengan bayangkan, Semar itu seperti kita yang sudah selesai, sudah tidak marah demi harga diri, tidak mengejar kekuasaan, tidak tersesat oleh pujian atau magian. Wujud Semar yang tampak enggak sempurna itu justru menyindir betapa kita selama ini tertipu oleh bentuknya luar. Kita cari guru yang ganteng, ustadz yang keren, pemimpin yang karismatik, tetapi lupa kebijaksanaan tidak bisa dilihat dari wajah dan gelar loh. Dalam pemahaman batin orang Jawa dulu, Semar bukan tokoh tapi bayangan batin. Rasa suci yang diam-diam terus mengamati hidup kita. Ia tidak pernah menyela. Tetapi kalau kita diam sejenak, ia akan berbicara melalui rasa. Kalau hati Anda pernah tiba-tiba merasa, kayaknya itu salah deh. Walau kelihatannya benar, itu bukan pikiran. Itu Semar dalam diri Anda sedang berbisik. Kenapa Semar digambarkan seperti kakek-kakek tetapi berbadan pendek seperti bocah? Itu bukan guyonan dalang, itu simbol yang cukup dalam. Tuanya itu usia melambangkan kebijaksanaan yang abadi. Anak-anak itu melambangkan keluguan dan kesucian jiwa yang belum tercemar. Dan dari situlah orang Jawa ingin mengatakan, jadilah tua dalam rasa, tetapi tetap lugu dalam niat. Bijaksana tanpa jadi sombong, polos tanpa jadi bodoh. Dalam banyak lakon pewayangan, Semar tidak pernah takut kepada siapapun. Bahkan dewa pun bisa ditegur olehnya. Kenapa? Karena Semar bukan rakyat biasa, bukan hamba yang tunduk pada jabatan. Semar hanya patuh kepada kebenaran yang sejati. Di dalam bahasa Jawa disebut Semar iku ora nyembah Gusti, nanging nyambung karo Gusti. Ia tidak menyembah dengan formalitas, tetapi menyatu dengan rasa suci yang memancarkan dari Gusti itu sendiri. Pernahkah panjenengan kita semua perhatikan? Tokoh yang paling kuat di wayang justru tidak pernah mengangkat senjata loh. Semar tidak perlu keris, tidak perlu panah sakti, karena kekuatannya ada pada laku batin, bukan kanuragan, bukan peperang atau bukan otot yang digunakan, bukan emosi. Ia menang bukan dengan memukul, tetapi dengan membimbing, menyadarkan, dan menyentuh nurani. Dan lucunya justru tokoh-tokoh kesatria seperti Arjuna, Bimo, bahkan Pandowo semuanya takluk oleh nasihat Semar. Pernahkah panjenengan dan kita bertanya, kenapa Semar selalu hadir saat para ksatria kehilangan arah?
saat kerajaan porak-poranda, saat saudara bertikai, saat saudara bertengkar, peperangan, bertikai, saat manusia lupa daratan, justru Semarlah yang muncul satu-satunya. Bukan untuk memimpin, tetapi untuk mengingatkan. Bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk membimbing kembali rasa yang sejati. Dan disitulah kita sadar Semar bukan datang dari luar. Semar itu bagian terdalam dari kita yang sudah lama kita abaikan. Orang Jawa kuno menyebut Semar sebagai pamomong, artinya bukan guru biasa, tetapi penuntun rasa. Ia tidak menggurui apapun, merasa pintar. Ia tidak memaksa, tetapi menuntun seperti ibu kepada anaknya. Dalam lagu spiritual Jawa banyak sesepuh yang bilang, nek uripmu mentok, ojo gelo wangsit nang gunung, golek ono Semar ning jero atimu. Artinya apa? Kalau hidupmu terasa buntu, jangan cari wangsit ke gunung, maka carilah Semar yang ada di dalam hatimu. Karena sesungguhnya jawaban tidak ada di luar, jawaban sudah ada di dalam diri sendiri, tetapi tertutup oleh kebisingan dunia dan nafsu yang tidak henti menuntun. Banyak orang sekarang mengejar ilmu, ikut seminar, ikut pelatihan, baca kitab ini, kitab itu, cari guru ke sana kemari. Tapi lupa satu hal, ilmu tanpa laku itu seperti pohon tanpa akar. Semar tidak belajar dari kitab, tetapi dia menyatu dengan kehidupan. Ia tahu kapan bicara, kapan diam, dan kapan ia harus memberi nasihat. Kapan cukup menunduk. Itulah ilmu rasa yang tidak tertulis di buku, tetapi membekas dalam jiwa yang jujur menjalani hidup. Sekarang perhatikan baik-baik wajah Semar. Dia selalu tersenyum. Tetapi kalau dicermati lebih dalam, matanya seperti menangis. Itu bukan sekedar gambar. Itu adalah simbol rasa, kebijaksanaan dalam menerima hidup dengan tawa dan air mata sekaligus. Ia tahu bahwa hidup itu lucu, tetapi juga menyakitkan. Ia tahu bahwa manusia itu bisa kejam, tetapi masih ada harapan. Dan dari semua itu Semar memilih untuk tetap tersenyum, bukan karena bahagia, tetapi karena ikhlas, tulus. Di dunia pewayangan, Semar tidak pernah berpihak kepada siapapun ataupun siapa yang paling sakti. Dia berpihak kepada siapa yang paling tulus. Meskipun orang itu lemah, miskin, atau terpinggirkan. Disitulah pelajaran besar dari Semar. Maka jangan ukur manusia dari kekuatannya, tetapi bagaimana niat dan kejujurannya. Itulah sebabnya Semar kadang menegur Pandowo meski mereka orang baik. Mereka kebaikan bukan sosial posisi, bukan soal masalah kedudukan, status, tetapi soal rasa yang jernih di dalam batinnya. Semar itu seperti bayangan diam tetapi selalu ada. Kita sering tidak sadar kehadirannya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita sedih, saat kita bimbang, serta saat kita duduk diam merenung, terkadang ada rasa yang muncul tiba-tiba, udah maafkan saja atau jangan marah nanti nyesel loh. Nah, atau ini salahku juga kok. Itu bukan bisikan dari orang lain. Itu bisikan suara yang murni Tuhan dari langit. Itu adalah Semar dalam batin Anda sedang berbicara. Lantas kenapa kita jarang mendengar suara Semar? Karena kita terlalu banyak berisik di dalam. Berisik oleh ambisi, oleh amarah, emosi, oleh ingin menang sendiri. Dan Semar seperti suara batin lain tidak suka teriak-teriak. Ia hanya hadir dalam keheningan, dalam pasrah, dalam rasa yang lembut. Akhirnya pelajaran terbesarnya bukan di luar sana, bukan. Semar bukan tokoh mitos, bukan makhluk yang halus,
bukan pula figur pewayangan. Semar adalah simbol dari potensi suci dalam diri kita sendiri. Dia ada dalam setiap manusia yang mau hidup jujur, sabar, serta welas asih. Semar ora butuh sing nyembah. Semar mung pengen sing eling lan ngerti. Semar tidak butuh disembah. Dia hanya ingin kita eling dan mengerti, sadar dan paham bahwa hidup ini harus dijalani dengan lelaku, bukan sekedar ilmu saja. Coba pernahkah panjenengan kita semua menyadari, semakin tinggi gunung, semakin sunyi puncaknya. Semakin dalam batin seseorang, semakin sedikit kata yang dibutuhkan. Dan itulah sebabnya Semar tidak banyak bicara. Ia hanya berbicara saat seperlunya saja. Dan kalau dia berbicara, kata-katanya seperti menghantam, menampar langsung ke rasa. Tapi bikin kita diam lama karena bukan logika yang disentuh, tetapi kesadaran kita yang paling dalam. Dalam falsafah Jawa ada ungkapan ngisor neng dhuwur, dhuwur neng ngisor. Yang di bawah sebenarnya yang paling tinggi, dan yang tinggi harus bisa merendah. Semar adalah gambaran nyata dari itu. Fisiknya rendah, pendek, gendut, pesek, lucu, tetapi spiritnya tinggi. Dialah yang membimbing para raja dan dewa. Ironis bukan kalau kita logis? Dan inilah sindiran halus leluhur kita. Jangan tertipu pada bentuk, jangan mabuk pada pangkat. Karena kadang yang paling bijak justru yang paling sederhana sekali. Dalam beberapa gambaran kuno, Semar digambarkan memakai kain polos, tidak bergaris, tidak bermotif mencolok. Itu bukan karena ia miskin, tetapi karena ia tidak butuh pengakuan. Kain polos adalah simbol kesederhanaan, kejujuran, serta ketulusan. Orang yang batinnya sudah bersih tidak perlu atribut untuk dianggap bijak. Semar hadir tanpa embel-embel apapun karena jiwanya sendiri sudah cukup bicara. Semar tidak tinggal di istana. Dia hidup di padepokan kecil, makan sederhana, tidur tanpa kemewahan. Tetapi justru dari kesederhanaan itu lahir laku yang dalam. Orang Jawa menyebut itu laku prihatin, bukan menyiksa diri, tetapi menyaring nafsu, mengurangi kemelekatan, dan membuka batin agar peka terhadap suara semesta. Semar bukan anti harta, tetapi dia tidak dikuasai oleh harta. Semar bukan anti kenikmatan, tetapi dia tidak dijajah oleh keinginan. Dan itu adalah puncak dari kebebasan yang sejati. Semar tidak naik mimbar, tidak berceramah, tidak memaksakan, tetapi kehadirannya sudah saja cukup bikin orang merasa, kok aku izin ya pas ngomong basar kasar atau saru, kok aku malu ya pas curang diam-diam tadi. Nah, itulah yang mengingatkan kita, itu adalah kehadiran batin yang murni. Orang yang jiwanya jernih bisa menyadarkan orang lain tanpa sepatah kata pun. Karena Semar adalah cermin. Kita tidak perlu diajari, kita cukup bercermin kepadanya. Dan hati kecil kita akan berkata, sudah saatnya berubah. Berbeda loh dengan banyak tokoh agama yang menjanjikan pahala, surga, tempat istimewa setelah nanti mati. Semar tidak menjanjikan apa-apa karena Semar tahu kesadaran tidak butuh imbalan apapun. Hidup dengan jujur, sabar, welas asih bukan karena takut neraka, tetapi karena itulah hakikat kita yang sejati. Maka ketika seseorang hidup sesuai dengan rasa, ia akan menyambung dengan alam semesta, menyambung dengan sesama makhluk hidup, dan akhirnya menyambung dengan Gusti tanpa perlu dipaksa, tanpa eming-eming, serta tanpa ancaman.
Pamomong itu artinya penuntun, bukan pemaksa. Semar tidak menindas bawahannya. Semar tidak menuntut disembah. Karena Semar paham, rasa sejati tidak bisa dipaksa. Rasa itu akan tumbuh dari kesadaran, dan itu pelajaran berharga. Terkadang kita ingin anak nurut, istri patuh, orang lain tunduk, tetapi lupa apakah kita sudah menjadi Semar bagi mereka. Apakah kita sudah menjadi pamomong atau justru penguasa? Di tengah kesibukan hidup semua terasa bising. Kita punya segalanya tetapi tetap merasa kosong. Kita dikelilingi orang tetapi tetap merasa sendiri. Kita mendengar suara di mana-mana tetapi tidak ada yang benar-benar menyentuh batin. Dan terkadang di malam yang sunyi kita hanya bisa duduk terdiam, menatap langit-langit rumah, lalu muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang aku cari dalam hidup ini? Kalau panjenengan pernah mengalami itu, maka mungkin Semar sedang mengetuk pintu batin Anda. Orang Jawa dulu tidak menyebut kata menyembah dengan gampang. Mereka lebih suka mengatakan nyambung rasa karo Gusti. Dan agar bisa menyambung, kita harus hening. Hening dalam pikiran, hening dalam keinginan. Semar adalah suara kecil dalam keheningan itu sendiri. Ia bukan teriakan dari langit, tetapi bisikan dari dalam dada. Itu bukan ritual rumit, bukan mantra, bukan doa berbahasa asing. Itu namanya menyambung dengan Semar, artinya berani jujur pada diri sendiri. Tidak suka berpura-pura di hadapan Tuhan. Tidak menipu batin sendiri demi citra di luar. Ketika kita menangis dalam doa tanpa suara, ketika kita memaafkan meski masih sakit, ketika kita memilih diam meski bisa membalas, nah itulah saat Semar hadir yang paling dekat. Di dalam ajaran Jawa, rasa adalah alat komunikasi yang tertinggi. Bukan mulut, bukan telinga, tapi rasa atau rasa. Semar adalah personifikasi dari rasa sejati. Dan saat rasa kita sudah jernih, kita akan lebih mudah melihat kemana langkah yang harus kita ambil. Bukan karena orang lain yang menyuruh, tetapi karena kita tahu dari dalam bawah itu benar. Kita tidak perlu menunggu tua untuk menjadi bijak. Kita tidak perlu jadi tokoh terkenal untuk bisa jadi penuntun. Cukup jadi manusia yang mau mendengarkan rasa, mau mengurangi egonya, mau belajar dari diam dan luka. Karena Semar tidak tinggal di gunung, tetapi di hati manusia yang bersih. 3 kata kunci dalam filsafat Semar adalah luruh. Tidak lagi merasa diri paling tahu, lembut, tidak memaksakan kehendak, legowo menerima yang datang, melepaskan yang pergi. Dan itu bukan berarti pasrah tanpa perjuangan, tetapi pasrah setelah berjuang dengan hati yang ikhlas, bukan dengan nafsu. Karena Semar mengajarkan manungsa mung bisa nandur lan nyambut gawe, asline wewehane Gusti kabeh. Yang artinya kita itu hanya bisa menanam dan berusaha. Untuk hasilnya itu adalah hak Gusti. Nah, di zaman sekarang banyak orang ingin dikenang, ingin viral, ingin diingat sejarah. Tetapi Semar mengajarkan sebaliknya. Ia tidak butuh dikenal. Ia hanya ingin yang ia bimbing bisa itu tidak tersesat. Dan itulah bentuk cinta paling tinggi. Memberi tanpa ingin diingat, membantu tanpa ingin dibalas. Pernah Anda ingin marah lalu tiba-tiba merasa, ngapain sih? Pernahkah panjenengan ingin menang tapi lalu ingat, kalau aku menang tapi dia hancur? Masih bisa tidur tenang gak? Itulah makanya Semar dalam keseharian. Ia tidak datang saat Anda semedi di atas gunung. Tidak.
Tapi saat Anda mencuci piring sambil menahan dongkol, saat Anda memilih diam meski disakiti, Semar tidak menunggu Anda sempurna. Ia hanya ingin Anda mau menyimak. Akhirnya kita sampai di ujung perjalanan, bukan ujung untuk berhenti, tetapi justru titik balik untuk kembali ke dalam. Karena ternyata dari semua yang kita cari di luar, guru, kekuatan, keselamatan, serta jawaban hidup yang paling kita butuhkan justru ada di dalam yang namanya Semar. Semar bukan tokoh mitologi, ia bukan dewa, bukan makhluk halus, bukan pula patung untuk disembah. Semar adalah cermin yang selama ini berdebu oleh ambisi kita. Cermin yang tertutup kabut karena amarah dan rasa ingin selalu benar. Dan saat kita membersihkannya, kita akan melihat bayangan diri kita yang sebenarnya. Dalam banyak lagu batin Jawa, orang tidak bertanya, "Apa agamamu?" Tapi akan bertanya, "Wis nyambung karo sopo? Sudah tersambungkah dengan dirimu sendiri? Dengan sesamamu? Dan ini nyambung gak dengan Gustimu?" Semar adalah arah pulang ke rasa itu, bukan jalan ke surga, tetapi jalan untuk kembali menyatu dengan kebenaran yang sunyi. Karena di dalam sunyi itulah Semar menuntun, bukan dengan kata, tetapi dengan rasa. Sekarang kalau panjenengan masih hidup dalam amarah, dalam rasa benar sendiri, dalam ketakutan yang dibungkus dogma, maka itulah saatnya berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, tutup mata. Dengarkan, ada suara kecil di dalam dada kita, di dalam hati kita. Bukan suara ancaman, bukan suara doktrin, tetapi suara lembut yang berkata, Wis cukup baliyo marang rasa, wis cukup. Sing penting ojo ado-ado karo atimu dhewe. Kembalilah ke rasa, jangan jauh dari hatimu sendiri. Zaman boleh berubah, tetapi lelaku tetap sama di tengah dunia yang cepat dan gaduh. Di tengah konten yang saling membandingkan, di tengah media sosial yang penuh pencitraan, justru ajaran Semar semakin relevan karena Semar mengajak kita hidup apa adanya. Bukan pencitraan menguatkan batin, bukan mempertebal topeng menjadi manusia sejati, bukan sekedar tokoh publik. Kalau Anda ingin mengenal Semar lebih dalam, mulailah dengan duduk diam bareng-bareng 10 menit sehari. Tanyakan pada diri panjenengan, bukan pada media. Dengarkan bukan dengan telinga tetapi dengan rasa. Jujurlah pada batin sendiri walau terkadang sangat menyakitkan. Karena itu semua adalah cara untuk menyapa Semar yang selama ini menunggu. Kalau ada satu hal yang bisa saya sampaikan dari pembabaran panjang dari Hendrik Kimbyong ini, maka itu adalah jangan cari Tuhan terlalu jauh. Kalau rasa di dalam saja belum kita sentuh, jangan menyembah dengan mulut. Kalau hati belum menyambung, Semar tidak menuntut Anda jadi suci. Tetapi ia berharap Anda mau pulang ke rasa jati diri kita sendiri masing-masing. Dan kalau hari ini panjenengan mau meluangkan waktu untuk mendengarkan pembabaran ini, berarti Semar sudah Anda panggil dan ia tidak akan pergi lagi. Kita tinggal konsisten memelihara itu, memupuk rasa itu. Nah, kebersamai saya sampai titik ini. Kalau panjenengan merasa narasi pembabaran channel Hendrik Kimbyong ini menyentuh, mohon panjenengan bantu saya agar pesan ini sampai ke lebih banyak orang lain. Jangan lupa untuk klik like agar video ini lebih mudah ditemukan. Tuliskan pendapat panjenengan di kolom komentar. Siapa tahu jadi inspirasi orang lain. Tolong jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan narasi pembabaran penting spiritual Jawa lainnya untuk tatanan kehidupan yang lebih baik lagi.
Dan jika panjenengan ingin mendukung karya ini lebih jauh, silakan klik fitur Super Thanks. Bukan karena saya ingin dihargai, tetapi karena saya percaya kebaikan akan mengalir saat panjenengan ikut menyuburkan makna. Sampai ketemu nanti kita di pembabaran ilmu tatanan Jawa, filsafat Jawa, primbon Jawa berikutnya. Saya doakan panjenengan sekeluarga diberikan panjang umur, sehat walafiat, keberkahan, keberlimpahan, kemudahan dalam kehidupan. Kita ambil nilai positifnya, kita gunakan untuk tatanan yang lebih baik lagi, dan kita tahu mana yang harus kita hindari. Seperti itu, semoga ini bermanfaat untuk kita dan panjenengan semuanya. Salam rahayu, bagas kewarasan, kawilujengan, kadgem kita sedaya. Ingat nggih, ingat akan leluhur kita yang memberi pitutur dengan kasih, bukan dengan ancaman seperti ajaran luar yang menakutkan. Akhir wassalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa, langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, ojo nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya. Sing sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mulu ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu. Ngger kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Kanggo penonton setia channel Hendri Kim Yong, I love you much. Sehat, wilujeng waras, panjang umur kanggo kowe kabeh. Amin.